kita semua bersyukur kepada Allah, di mana jamaah ini seperti dalam khutbah tadi. Tuba liman qaddartu ala yadihil khaira fayassartuhulah. Untung sekali bagi orang yang diqadar oleh Allah baik, kemudian dia dimudahkan terhadap sesuatu yang baik. Jadi kalau diurut ya, di Indonesia ini khususnya, ada orang itu Islam, tapi ya Islam gitu toh, namanya saja, KTP-nya saja. Ada di atasnya itu Islam, tapi tidak Quran hadis. Di atasnya kok tidak Quran hadis? Karena banyak melakukan bid'ah, khurafat, syirik, takhayyul. Kita simpulkan umpama dia ngaji Quran hadis berarti gak dipraktekkan. Ada di atasnya lagi Islam, Quran hadis, tapi tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Nah kita ini lengkap saudara, Islam, Quran hadis, jamaah. Ini namanya khulasah ijmaliyah, kesimpulan secara umum agama untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Ya ini udah, orang harus Islam, harus Quran hadis, harus berjamaah. Kalau kurang salah satunya, itu sudah nggak ada jaminan pastinya. Allahu a'lam. Saya cari ilmu di Mekah itu bertahun-tahun. Menurut saya tidak ada satupun yang keluar dari bahasan 5 bab. Jadi Quran hadis segitu banyaknya itu, tidak ada satupun yang keluar dari bahasan 5 bab. Isinya ini. Makanya saya bersyukur juga sebagai generasi penerus, sehingga alhamdulillah kita bisa melihat buktinya sekarang. Salah satu tanda kebenaran jamaah Islam dalam Quran hadis jamaah secara 5 bab ini tidak bisa dibendung. Sesuai dengan janji Allah, intan surullah yang terus berkembang, terus menguat. Nah sekarang ini loh, orang kita direkrut jadi anggota majelis ulama di pusat, jadi Dewan Pertimbangan Pusat. Pak Sam Abdul Sam itu Dewan Pertimbangan Pusat, MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu pertolongan Allah, pertolongan Allah. Tapi kalau Anda ingin tahu juga, ini ada sedikit asal usulnya ini. Setelah saya pulang dari Mekah itu dengan teman-teman, ulama-ulama itu satu persatu dibawa ke Kediri sana. Dibawa ke Kediri, dipertemukan dengan saya dan teman-teman di Kediri, ditunjukkan kitab. Ini kitab dari Masjidil Haram, ini ngajinya begini. Satu persatu mengakui saudara keunggulan LDI. Jadi ulama yang sudah datang ke sana itu rata-rata paling tidak dia sudah nggak berani lagi. Yang banyak itu banyak juga yang ngajak itu langsung pulang diangkat jadi anggotanya, direkrut jadi anggotanya itu. Pulangnya udah yakin dia udah diambil sebaik, walaupun mungkin ditaruh bukan di komisi fatwa, tapi kan itu pengakuan yang luar biasa itu. Nah begitu, baru dianggai ilmu. Bagaimana kita banyak yang ahli. Nah, ini yang kita tunggu sekarang. Saya bertemu di hubungan dengan pemuda ya. Saya pernah di Masjidil Haram ketemu mahasiswa orang Jerman hafal Quran. Masya Allah, orang Jerman disuruh ngomongkan Quran itu nggak jelas omongan, nggak jelas, jauh dengan kita. Kita ini orang Indonesia itu fasih, ibaratnya dibandingkan mereka. Itu bisa hafal Quran. Saya batin, Masya Allah. Al-Quran itu Allah menjanjikan walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Allah memudahkan Quran. Ini bagi Anda yang sekarang masih angan-angannya, wah gak mungkin aku. Nanti insya Allah suatu saat ditambahin ilmunya biar terbuka. Intinya Al-Quran itu bisa dihafalkan dan barokahnya sangat banyak. Saya pernah dipengaruhi ini
Intinya pengaruh itu ya, kalau Anda mungkin sering baca apa lihat internet dan lain-lain seputar itulah, yang mengkritisi macam-macam, yang kadang-kadang mereka tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa tahu asal usulnya. Saya jawab gini, kalau jamaah itu salah, nggak benar, saya adalah orang pertama yang akan keluar dari jamaah ini. Tapi sampai lihat aja. Itu istilahnya bahasa seperti itu. Karena kita meyakini bahwa ini jamaah kita ini bukan ngaku paling benar, tapi kita memang ada ayatnya, ada hadisnya, semua yang kita kerjakan itu tidak roji. Itu berdasarkan pada, kecuali ada kasus-kasus tertentu yang itu sebenarnya kasus perorangan, oknum, bukan program dalam jamaah. Ya itu yang kadang-kadang di internet, kadang-kadang saya di printkan apa itu, saya baca, oh ini kejadian begini diakukan, ya ada kasus begini diakukan, pada ditabrakkan dengan ijtihad ini, dengan ijtihad ini. Yang pada intinya mereka yang begitu itu karena pertama tidak menguasai ilmu, jadi tidak tahu dari mana pengambilan dalil-dalil itu. Yang kedua, kadang-kadang ya salahnya itu kesalahan perorangan dijadikan alasan untuk menyalahkan program yang dia nggak tahu, program ibadah. Makanya saudara-saudari tidak perlu ragu, dijaga dirinya, keimanannya, keyakinannya terhadap jamaah ini, kemudian berusahalah menjadi orang yang alim, faqih, berakhlakul karimah, dan punya sifat yang mandiri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.